Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan Ibu harapkan juga kalian tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Amin, selesai. Nah, selanjutnya juga Ibu juga sudah mengirimkan link presensi di Google Classroom. Silakan kalian isi terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran. Dan sesuai rencana minggu kemarin, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi zat aditif. Nah, di luaran sana pasti kalian pernah ya melihat penjual-penjual makanan ataupun minuman. Nah, makanan dan minuman yang mereka jual itu menarik ya, dan juga memiliki rasa yang enak. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Nah, ini karena di dalam makanan ataupun minuman tersebut terkandung zat-zat tertentu yang membuat makanan dan minuman itu menjadi lebih enak, lebih menarik, dan juga lebih beraroma. Nah, zat tertentu inilah yang menimbulkan rasa ketagihan sehingga kita sebagai konsumen ini merasa ingin terus memakannya dan juga meminumnya. Hal ini juga berkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu zat aditif. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian zat aditif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis zat aditif, baik itu alami dan juga buatan, dalam makanan dan minuman. Yang ketiga, siswa mampu melakukan kegiatan kelompok untuk menyelidiki dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Dan yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Oke, langsung saja. Jadi, apa sih Bu zat aditif itu? Nah, jadi zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan atau minuman tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki penampilan, untuk cita rasa, tekstur, aroma, untuk memperpanjang daya simpan, dan juga untuk meningkatkan gizi. Selanjutnya ada jenis-jenis zat aditif. Yang pertama berdasarkan fungsinya, itu ada sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Sedangkan berdasarkan asalnya, zat aditif ini dibagi menjadi dua, ada zat aditif alami dan juga zat aditif buatan. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai zat-zat aditif berdasarkan asalnya. Nah, yang pertama ada zat aditif alami. Zat aditif alami ini bahan bakunya berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, kemudian hewan, sayuran, buah-buahan, seperti itu. Nah, pada umumnya, zat aditif alami ini tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Contohnya, sebagai pewarna itu ada kunyit, ada daun fuji, daun pandan juga ada, kemudian stroberi juga untuk berwarna merah. Dan sebagai penyedapnya itu misalnya daging hewan, yaitu kaldu sapi, kaldu ayam, seperti itu. Kemudian yang kedua ada zat aditif buatan. Bahan baku dari zat aditif ini berasal dari bahan-bahan kimia dan seperti misalnya pengawet dari asam benzoat, kemudian ada pemanis buatan dari sakarin, dan penggunaan zat ini juga sangat membahayakan kesehatan ya jika terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis zat aditif berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sebagai pewarna. Nah, pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Nah, contoh dari pewarna alami ini seperti daun
daun pandan, kemudian daun fuji, buah bit berwarna merah, seperti itu. Dan sedangkan pewarna buatan ini misalnya pewarna makanan yang biasa dijual di toko-toko kue. Selanjutnya sebagai pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman tersebut. Nah, pemanis alami ini contohnya gula, gula dari sari tebu. Sedangkan pemanis buatannya itu seperti sakarin, kemudian siklamat dan sukralosa. Sebagai pengawet, pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh di makanan dan minuman tersebut. Nah, pengawet alami misalnya itu garam, sedangkan buatannya itu seperti boraks dan juga formalin. Itu yang berbahaya. Nah, selanjutnya ada penyedap. Bahan tambahan makanan yang digunakan sebagai penyedap ini untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap alami misalnya ada bawang putih, bawang merah, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Sedangkan penyedap buatan itu misalnya produk-produk MSG. Sebagai pemberi aroma. Nah, zat yang diberikan ini dengan tujuan untuk memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Pemberi aroma alami misalnya ada vanili, kemudian kayu manis, sedangkan yang buatan itu misalnya pemberi aroma yang instan atau yang dibeli di toko-toko kue. Sebagai pemberi aroma. Nah, zat yang diberikan ini dengan tujuan untuk memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Pemberi aroma alami misalnya ada vanili, kemudian kayu manis, sedangkan yang buatan itu sebagai pengental. Bahan tambahan yang digunakan sebagai pengental untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Nah, pengental alami contohnya itu ada santan, kemudian gelatin, sedangkan pengental buatan contohnya santan gam. Yang terakhir ada sebagai pengemulsi. Nah, bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi makanan ini misalnya ada lecithin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Oke, sampai di sini apakah kalian paham? Apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom ya. Ibu akan bikinkan kolomnya sehingga kita bisa berdiskusi di situ. Nah, kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa tugas kelompok. Sebelumnya, Ibu meminta tolong terlebih dahulu kepada sekretaris kelas ini. Siapa? Kalau tidak salah, sekretarisnya itu Siska ya. Nah, Ibu meminta tolong kepada Siska untuk membagi teman-temannya menjadi beberapa kelompok, yaitu satu kelompok 5 orang saja, sudah cukup. Dan untuk lembar tugasnya, Ibu sudah upload di Google Classroom mengenai apa saja yang harus kalian lakukan, yaitu mengidentifikasikan zat-zat aditif yang terkandung dalam makanan ataupun minuman di sekitar kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di Google Classroom mengenai tugasnya, baik mengenai tugas maupun materi ya, bisa di situ. Oke. Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu, karena pada pertemuan ke depan atau pertemuan berikutnya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian, yaitu mengenai mengidentifikasikan zat-zat aditif yang ada di makanan dan minuman di sekitar kalian, serta pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh. Oke, karena waktunya sudah hampir habis,
Kita mengulas kembali ya mengenai materi hari ini, yaitu zat aditif. Jadi, zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman yang dengan tujuan untuk memperbaiki tampilannya, yaitu jadi menarik, kemudian lebih berwarna, lebih beraroma, lebih tahan lama, kemudian dan juga dapat meningkatkan zat gizi dalam tubuh. Untuk jenis-jenisnya, berdasarkan asalnya itu ada dua, ada zat buatan dan juga zat aditif alami. Nah, kalau buatan ini melalui proses reaksi-reaksi kimia seperti sakarin, dan sedangkan yang alami ini asalnya dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hewan, dari buah, dari sayuran, buah seperti stroberi, kemudian nanas, itu bisa menjadi menambah rasa, dan juga ada daun fuji tadi, daun pandan, kemudian santan. Nah, itu zat-zat aditif yang ditambahkan dalam makanan dan minuman yang alami. Nah, sedangkan berdasarkan fungsinya itu zat aditif ini dapat dibedakan menjadi sebagai pewarna, pemanis, kemudian pengemulsi, pengawet, penambah aroma. Nah, seperti itu ya yang sudah tadi dijelaskan. Oke, karena waktunya sudah habis ya, jadi Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam mata pelajaran ini, pelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar, walaupun kita masih pembelajaran secara online atau daring. Tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Dan harus tambah rajin untuk belajarnya, karena kita belajarnya ini lebih luas. Kalian bisa mendapatkan ilmu bukan hanya dari ibu, tetapi juga dari internet. Jadi kalian pegang HP itu sambil mencari ilmu. Jangan hanya TikTokan ataupun Instagraman atau sosmed lainnya. Oke? Nah, untuk materi pada pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai zat adiktif, mulai dari pengertian, jenis-jenis, contoh, dan juga dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Setelah itu, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu presentasi ya, presentasi kelompok. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan hari ini, kalian akan mempresentasikannya di minggu depan melalui Google Meeting ya, ataupun Zoom. Itu akan Ibu atur. Dan juga jangan lupa terus menjaga kesehatan tubuh kalian, dan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa untuk selalu memakan dan juga meminum makanan yang mengandung banyak vitamin, serat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu baik untuk tubuh. Dan bila perlu ditambah dengan suplemen, tapi dengan makanan ataupun minuman yang sehat saja itu sudah cukup. Oke, akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.